Coba deh lihat benda yang lagi Anda pegang sekarang. Iya, ponsel Anda. Benda ini kan udah jadi pusat kehidupan kita ya. Tapi sadar nggak sih kalau benda ini juga bisa jadi pintu gerbang buat peretas? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar nyawa digital kita ini tetap aman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Dan coba deh, jawab jujur, seberapa aman sih ponsel Anda sekarang? Mungkin Anda ngerasa udah aman-aman aja, tapi justru celah keamanan itu sering banget ngumpet di tempat yang gak kita sangka-sangka. Supaya kita bisa melindungi diri, ya kita harus kenal dulu lawannya kan? Jadi kita mulai dari sini. Kenapa sih ponsel itu bisa diretas? Celah-celah apa aja yang paling sering jadi incaran? Nah, ini nih salah satu yang paling sering terjadi. Kadang kita tergoda banget buat download aplikasi dari luar Play Store atau App Store. Mungkin karena gratis atau nggak ada di toko resmi. Tapi begitu kita lakuin itu, kita sama aja ngelewatin semua satpam keamanan. Artinya, kita bisa aja tanpa sadar ngasih tumpangan ke malware buat nyuri data kita diam-diam. Kita semua pasti pernah dapat kan? Entah itu SMS aneh yang bilang kita menang undian, atau email yang bikin panik, nyuruh kita verifikasi akun. Itu namanya phishing. Bahaya banget. Sekali aja kita klik, kita bisa langsung dibawa ke website palsu yang tujuannya cuma satu, ngambil username sama password kita. Siapa sih yang nggak suka wifi gratisan di kafe atau bandara? Enak, praktis, tapi juga beresiko tinggi. Coba bayangin, di jaringan yang nggak aman, peretas yang duduk di meja sebelah bisa dengan gampangnya ngintip semua lalu lintas data Anda. Mulai dari isi chat sampai detail kartu kredit yang lagi Anda pakai buat belanja. Ngeri kan? Dan yang terakhir, tentu saja, ini dia biang keladinya, kata sandi. Kalau kita masih pakai password yang gampang ditebak kayak 123456 atau lebih parah lagi, pakai satu password yang sama buat semua akun, itu sama aja kayak ninggalin pintu rumah kebuka lebar-lebar. Tinggal nunggu maling masuk. Terus, kalau peretas berhasil masuk, emangnya mereka bisa ngapain aja? Wah, kerusakannya bisa parah banget. Mereka bukan cuma bisa nyuri data pribadi, tapi juga bisa nyusup ke akun media sosial atau m-banking Anda. Bahkan, skenario terburuknya, mereka bisa ngambil alih kendali penuh atas ponsel Anda. Oke, cukup kabar buruknya. Sekarang kita udah tahu apa aja ancamannya, saatnya kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara kita melawannya? Yuk kita bangun benteng pertahanan digital kita satu persatu. Anggap aja ini 3 pilar utama pertahanan Anda. Pertama, selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi. Update itu bukan cuma soal fitur baru loh, tapi seringkali isinya adalah tambalan keamanan yang super penting. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini ibarat nambahin gembok kedua di pintu digital Anda. Dan yang ketiga, pondasi paling dasar, pakai password yang kuat dan tolong bedakan untuk setiap akun. Kalau tadi pilar utamanya, sekarang kita lanjut ke kebiasaan baik sehari-hari. Aturannya simple kok, cuma download aplikasi dari toko resmi, selalu curiga dan pikir 2 kali sebelum klik link aneh-aneh, dan kalau kepepet harus pakai wifi publik, hukumnya wajib pakai VPN buat nyelubungin koneksi Anda biar aman. Nah, ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin perbedaannya. Tanpa VPN, data Anda di wifi publik itu kayak kartu pos, siapa aja bisa baca isinya. Tapi dengan VPN, data Anda diubah jadi surat rahasia di dalam amplop baja yang terkunci rapat. Jadi, VPN ini bikin semacam terowongan pribadi yang aman buat data Anda, bahkan di jaringan yang paling nggak aman sekalipun. Oke, tapi gimana kalau amit-amit yang terburuk kejadian? Anda curiga ponsel Anda udah disusupi. Langkah pertama, jangan panik. Ada pertolongan pertama pada kecelakaan digital yang bisa langsung Anda lakuin buat meminimalisir kerusakan. Ini dia P3K digital Anda. Lakukan ini secepatnya. Pertama, langsung ganti semua password yang penting. Email, bank, media sosial, semuanya. Kedua, matikan koneksi internet di ponsel Anda, baik Wi-Fi maupun data seluler. Tujuannya buat motong akses si peretas. Terakhir, sisir daftar aplikasi Anda dan buang semua yang kelihatannya asing atau mencurigakan. Kalau langkah pertama tadi belum menyelesaikan masalah, ini tindakan lanjutannya. Jalankan pemindaian antivirus buat nyari sisa-sisa malware. Kalau masalahnya masih bandel, tombol nuklirnya adalah reset pabrik. Ini bakal ngebersihin total perangkat Anda. Tapi pastikan semua data penting udah di-backup dulu ya. Dan yang nggak kalah penting, kalau data sensitif Anda terlanjur bocor, jangan ragu buat lapor ke pihak berwenang. Wah, kita udah bahas banyak banget ya. Mulai dari ancamannya, cara mencegahnya, sampai cara menanganinya. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Apa satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang? Nah, ini dia poin utamanya. Keamanan digital itu bukan sesuatu yang bisa kita atur sekali, terus kita lupain. Nggak bisa gitu. Ini adalah kombinasi dari 2 hal.
kewaspadaan yang terus-menerus terhadap ancaman, dan disiplin buat menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik tadi setiap hari. Jadi, sebelum selesai, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Dari semua yang udah kita obrolin, langkah keamanan mana yang bakal Anda terapkan hari ini juga? Mungkin akhirnya mau ngaktifin 2FA, atau ganti satu password yang udah lama banget nggak diganti. Satu langkah kecil hari ini udah jadi awal yang luar biasa buat mengamankan dunia digital Anda. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.